Manusia mengejar bahagia, tapi justru semakin hampa. Seorang artis Hollywood terkenal, hidupnya bergelimang harta dan dielu-elukan jutaan penggemar. Ia punya segalanya: rumah mewah, ketenaran, penghargaan, dan kebebasan yang diimpikan banyak orang. Tapi di balik sorotan lampu dan tepuk tangan, ada kesepian yang tidak pernah bisa ia sembuhkan. Aktor itu adalah Jim Carrey. Di puncak karirnya, ia pernah berkata, "Saya berharap semua orang bisa menjadi kaya dan terkenal, agar mereka sadar bahwa itu bukan jawaban." Kata-kata itu sederhana, tapi mengguncang banyak orang. Karena datang dari seseorang yang sudah meraih semua hal yang manusia anggap tujuan hidup. Namun setelah sampai di sana, yang ia temukan bukan kebahagiaan, melainkan kehampaan. Inilah keanehan kehidupan modern. Semakin keras manusia berusaha mencari kebahagiaan, semakin jauh rasanya kebahagiaan itu pergi. Kita bekerja siang malam demi uang, status, dan pengakuan. Tapi setelah mendapatkannya, kita tidak merasa lebih damai, malah semakin cemas kehilangan. Dari sudut psikologi modern, ini disebut sebagai perangkap kebahagiaan. Semakin seseorang memaksa dirinya untuk harus bahagia, semakin besar rasa kecewanya ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Kebahagiaan yang dicari berubah menjadi tekanan baru. Contohnya bisa kita lihat di banyak tokoh dunia. Steve Jobs, pendiri Apple, di akhir hidupnya menulis, "Di mata orang lain saya sukses, tapi di hadapan kematian, semua itu tidak berarti." Michael Jackson, raja pop yang hidupnya dikelilingi kemewahan, justru kesepian dan terus dikejar kecemasan. Ia berkata pada sahabatnya, "Aku tidak pernah punya masa kecil. Aku cuma ingin merasa dicintai apa adanya." Bahkan Isaac Newton, ilmuwan besar yang menemukan hukum gravitasi, di masa tuanya menulis, "Aku seperti anak kecil yang bermain di tepi pantai, menemukan kerikil indah sementara lautan kebenaran terbentang tak tersentuh di depanku." Mereka semua, orang-orang yang telah mencapai puncak dunia, justru menemukan kehampaan yang sama. Kekayaan, ketenaran, dan kepintaran tidak otomatis membawa kebahagiaan yang mendalam. Manusia terus berlari, tapi tak tahu apa yang sebenarnya dikejar. Kita tidak benar-benar mencari kebahagiaan. Kita hanya mencoba lari dari ketidaknyamanan. Ketika sejenak merasa senang, kita kira itu kebahagiaan sejati, padahal hanya istirahat sementara dari penderitaan. Dan di titik inilah, pencarian hidup mulai terasa kaku. Bukan karena dunia ini salah, tapi karena arah pencarian kita keliru. Kita sibuk memperindah luar, tapi lupa menenangkan dalam. Kita berusaha menambah apa yang dimiliki, padahal mungkin yang kita butuhkan justru adalah berhenti sejenak dan melihat ke dalam diri. Mengapa hidup terasa selalu kurang? Banyak orang merasa bahwa hidup ini seperti mengejar bayangan. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain. Kita berpikir, mungkin aku akan bahagia jika punya itu. Namun setelah mendapatkannya, rasa puas itu hanya bertahan sebentar, lalu lenyap, digantikan oleh kekosongan baru. Inilah pola yang tak berujung. Dhamma menjelaskan bahwa penderitaan bukan datang dari dunia luar, melainkan dari cara batin kita berhubungan dengan dunia. Sumbernya bukan dari kurangnya hal-hal di luar, tetapi dari nafsu keinginan, kemelekatan, dan ketidaktahuan di dalam diri. 3 akar yang menjerat Dhamma menggambarkan 3 racun batin yang menjadi akar penderitaan manusia. 1. Keserakahan, lobha. Keinginan tanpa batas, selalu ingin lebih. Dari keinginan muncul persaingan, iri, dan ketidakpuasan. Tak peduli seberapa banyak kita punya, rasa cukup tak pernah datang. 2. Kebencian, dosa. Keengganan terhadap hal yang tak kita sukai. Ia membuat hati panas, menolak kenyataan, dan kehilangan kedamaian.
Kita ingin segalanya berjalan sesuai keinginan, tapi hidup tidak tunduk pada keinginan siapapun. 3. Kebodohan batin, moha, ketidaktahuan terhadap hakikat hidup. Kita tidak melihat bahwa segala sesuatu berubah, sehingga berpegang pada yang fana dan berharap itu abadi. Ketiga racun inilah yang terus menyalakan lingkaran penderitaan manusia, baik dalam bentuk kecil seperti kecewa, maupun dalam bentuk besar seperti kehilangan dan kesepian. Contoh dari kehidupan nyata. Banyak orang sukses membuktikan hal ini tanpa sadar. Seorang artis terkenal di dunia, bergelimang harta dan dipuja jutaan penggemar, namun justru merasa kesepian di puncak ketenaran. Ia punya segalanya, kecuali ketenangan. Di sisi lain, ada orang sederhana yang hidup tanpa kemewahan, namun wajahnya tenang, hatinya damai. Bukan karena ia tak punya masalah, melainkan karena ia tidak lagi bergantung pada hal-hal luar untuk merasa cukup. Dhamma mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari menambah, tetapi dari mengurangi keinginan, mengurangi kemelekatan, mengurangi ego yang terus menuntut, melihat dunia apa adanya. Penderitaan berakhir bukan dengan melawan kehidupan, tetapi dengan memahaminya sebagaimana adanya. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa semua hal bersifat sementara, kita berhenti memaksa dunia untuk tetap seperti yang kita mau. Dan di saat itu, kelegaan muncul, bukan dari kemenangan, tetapi dari penerimaan yang bijak. Inti dari bab ini, penderitaan muncul bukan karena hidup tidak adil, tetapi karena keinginan kita terhadap sesuatu yang tidak kekal. Akar penderitaan ada di keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Kedamaian muncul ketika kita melihat, menerima, dan melepaskan. Bukan dunia yang harus kita taklukkan, melainkan keinginan di dalam diri yang membuat kita tak pernah puas. Tujuan sebenarnya dari hidup, dari mengejar bahagia ke mengakhiri penderitaan. Setelah memahami sumber penderitaan, Dhamma mengajarkan sesuatu yang sangat sederhana namun mendalam. Yang aku tunjukkan hanyalah penderitaan dan akhir dari penderitaan. Kalimat ini terdengar biasa, tetapi di dalamnya tersimpan rahasia terdalam dari kehidupan manusia. Selama ini, kita hidup dengan keyakinan bahwa tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan. Namun Dhamma melihat lebih jauh, bahwa kebahagiaan yang kita kejar seringkali hanyalah bentuk lain dari penderitaan. Karena setiap kebahagiaan yang bergantung pada sesuatu, cepat atau lambat, akan lenyap. Ketika kebahagiaan bergantung pada uang, maka hilangnya uang berarti hilangnya bahagia. Ketika bergantung pada pujian, maka satu hinaan saja bisa menghancurkan ketenangan. Dan ketika kebahagiaan bergantung pada seseorang, maka perpisahan menjadi luka yang tak terhindarkan. Dhamma tidak menolak kebahagiaan, namun menunjukkan tingkatan yang lebih tinggi, yakni kedamaian batin yang tidak bergantung pada apapun. Kebahagiaan yang lahir dari kebebasan dalam dunia modern. Banyak pemikir menyadari hal yang sama. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis, "Kebahagiaan tidak dapat dikejar. Ia muncul sebagai hasil samping dari hidup yang bermakna." Kata-katanya sejalan dengan Dhamma. Kebahagiaan sejati muncul bukan ketika kita berusaha mengejarnya, melainkan ketika kita hidup dengan penuh kesadaran dan makna. Dhamma menyebut jalan menuju kedamaian ini sebagai jalan tengah. Bukan hidup tenggelam dalam kenikmatan, bukan pula menyiksa diri, melainkan berjalan di tengah dengan keseimbangan batin. Jalan tengah ini dijelaskan lebih rinci dalam jalan mulia berunsur 8, yaitu 1. Pandangan benar, memahami hukum, sebab akibat dan sifat dunia yang tidak kekal. 2. Pikiran benar, menumbuhkan niat bebas dari keserakahan dan kebencian. 3. Ucapan benar, berbicara dengan kejujuran dan kasih. 4. Perbuatan benar, hidup tanpa menyakiti makhluk lain. 5.
pekerjaan benar, mencari nafkah dengan cara yang bersih. 6. Usaha benar, menjaga batin dari hal-hal yang menodai. 7. Perhatian benar, hadir sepenuhnya di setiap momen kehidupan. 8. Konsentrasi benar, memusatkan batin hingga menjadi jernih dan damai. Melalui 8 langkah ini, manusia perlahan-lahan belajar hidup tanpa keinginan yang mengikat. Dan saat keinginan berhenti, penderitaan pun padam. Yang tersisa hanyalah keheningan yang damai, bukan kebahagiaan yang datang dan pergi, tapi ketenangan yang menetap, menemukan arah baru. Jadi, tujuan sejati dari hidup ini bukan untuk menimbun kesenangan, melainkan untuk mengenali dan mengakhiri penderitaan. Sebab di balik berakhirnya penderitaan, di sanalah kebahagiaan sejati menampakkan dirinya. Kebahagiaan yang tidak diciptakan, tidak bergantung, dan tidak bisa diambil oleh siapapun. Dhamma tidak meminta kita meninggalkan dunia, melainkan mengajarkan bagaimana hidup di dalam dunia tanpa diperbudak oleh dunia itu sendiri. Dan ketika seseorang sampai pada titik itu, ketika hatinya tidak lagi terguncang oleh kehilangan atau perubahan, barulah ia benar-benar mengerti makna hidup. Kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari pencarian, tetapi buah dari hati yang mengerti dan melepaskan. Manusia seumur hidup mengejar kebahagiaan, harta, cinta, pengakuan, bahkan kesempurnaan. Namun semakin dikejar, kebahagiaan itu justru makin jauh. Karena yang dikejar bukan kebahagiaan sejati, melainkan pelarian dari ketidaknyamanan. Kita sibuk memperindah luar, tapi melupakan batin sendiri. Dhamma mengajarkan bahwa penderitaan bukan berasal dari dunia, melainkan dari cara batin kita melekat dan menolak. Akar penderitaan adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. 3 racun halus yang membuat kita terus merasa kurang. Kebebasan sejati muncul bukan dari menambah apa-apa, tetapi dari melihat dengan jernih, memahami dan melepaskan. Ketika keinginan berhenti menuntut, penderitaan pun padam. Dan disitulah muncul kedamaian batin. Bukan kebahagiaan yang bergantung pada sesuatu, melainkan ketenangan yang tidak bisa diambil oleh siapapun.